Halo, saya Faisal Arsyad dengan NPM 9882405220111013. Kali ini di sini saya akan menjelaskan materi mengenai calculate the lifetime value of an acquired customer. Lifetime value ini bisa kita singkat jadi LTV ya. Nah, jadi LTV ini adalah keuntungan yang rata-rata akan diberikan oleh pelanggan baru didiskon untuk mencerminkan tingginya biaya perolehan yang dihadapi oleh startup. Nah, kalkulasi LTV ini beserta Cost of Customer Acquisition atau COCA akan membantu dalam menentukan seberapa menguntungkan bisnis kita di pasar utama. Nah, LTV juga berfungsi sebagai checkpoint untuk menentukan istilahnya seperti seberapa layak atau keberlangsungan jangka hidup suatu bisnis. Nah, dan untuk memastikan agar kita benar-benar memahami apa yang akan mendorong sustainability tadi dan profitability dari bisnis. Nah, perlu diingat juga untuk kalkulasi ini sangat penting untuk menjadi realistik daripada optimistik. Jadi harus lebih realistik perhitungannya. Nah, kemudian ada masukan utama untuk kalkulasi LTV. Jadi yang pertama ini adalah masukan dari one time revenue system. Nah, ini misalnya atau biasanya kayak jika ada pembayaran di muka untuk sebuah produk. Nah, maka itu adalah one time revenue system. Jadi aliran pendapatan yang hanya satu kali dibayarkan di muka di awal pembelian sebuah produk. Nah, kemudian yang kedua adalah recurring revenue system. Nah, ini misalnya kayak subscription atau biaya perawatan, kemudian pembelian barang konsumsi yang dibeli berulang kali. Itu juga termasuk recurring revenue system. Misalnya kalau dalam aplikasi-aplikasi itu kayak di Spotify suka ada berlangganan subscription, atau YouTube juga ada ya, Netflix ya, seperti itu. Kemudian ada juga additional revenue opportunities. Nah, ini jadi misalnya kita seperti menjual produk tambahan selain dari produk utama kepada pelanggan. Nah, ini adalah additional revenue opportunities. Kemudian adalah gross margin for each of your revenue system. Nah, gross margin ini jadi gross margin itu biaya produk dikurangi biaya produksi produk. Jadi biaya harga jual dikurangi biaya produksi. Ini adalah gross margin. Bisa menjadi masukan utama untuk kalkulasi LTV. Kemudian ada juga retention rate. Nah, retention rate ini jadi sebelumnya ada recurring revenue system. Itu subscription ya. Biasanya itu kan mungkin per bulan atau per hari. Nah, retention rate ini adalah persentase dari customer yang selalu membayar atau melanjutkan pembayaran recurring revenue system tadi. Recurring revenue system. Misalnya awalnya sebulan, kemudian bulan depan dia bayar lagi ya, terus menerus membayar. Nah, ini biasanya dinyatakan dalam monthly rate atau yearly rate. Biasanya dinyatakan dalam bulanan atau tahunan. Nah, kemudian ada life of a product. Nah, life of a product ini misalnya di awal tadi ada one time revenue system ya. Jadi itu pembayaran di muka untuk suatu produk. Nah, life of a product ini adalah jangka waktu hidup yang diharapkan sebelum pelanggan
membeli atau mengganti produk atau berhenti menggunakan produk. Kemudian ada next product purchase rate. Nah ini jadi setelah tadi kan life of a product, jangka waktu yang diharapkan sebelum pelanggan membeli produk baru. Nah, next product purchase rate ini adalah persentase berapa kali misalkan pelanggan membeli pengganti produk tersebut. Nah, itu adalah next product purchase rate. Kemudian ada cost of capital rate for your business. Nah, ini jadi biasanya dinyatakan dalam yearly rate, jadi tahunan. Nah, ini adalah seberapa banyak biaya untuk mendapatkan uang dari investor. Kemudian selanjutnya adalah gimana sih kita mengkalkulasi LTV. Nah, jadi LTV ini adalah kan net present value dari keuntungan dari tahun 0 sampai ke tahun kelima. Dari tahun 0 sampai tahun kelima. Nah, LTV ini dinyatakan dalam dolar per customer. Nah, dalam dolar per customer, per pelanggan. Jadi untuk mengkalkulasinya kita perlu menggunakan harga yang dibayarkan oleh setiap pelanggan. Nah, untuk setiap aliran pendapatan, untuk setiap aliran revenue stream ya salah. Nah, gunakan gross margin dan retention rate untuk mengkalkulasi profit dari tahun pertama pelanggan membeli produk. Begitu juga untuk 5 tahun berikutnya. Nah, jadi setelah itu ya, kita jumlahkan keuntungan dari semua aliran pendapatan untuk setiap tahun. Setelah itu ada satu langkah lagi, yaitu perhitungan terakhirnya, yaitu investor Anda akan perlu untuk menutup dengan bunga investasi mereka dalam bisnis. Jadi nilai untuk tahun ke-0 adalah sama dengan keuntungan pada tahun tersebut. Jadi nilai hasil perhitungan nilai untuk tahun ke-0 itu adalah keuntungan kita pada tahun tersebut. Nah, untuk mengkalkulasi nilai keuntungan di atas tahun ke-0, kita bisa gunakan formula profit dikali dalam kurung 1 dikurang cost of capital rate pangkat T. Nah, T ini adalah nomor tahun setelah tahun ke-0, hanya 1 sampai tahun kelima tadi. Nah, namun LTV sendiri tidak memberitahu kita seberapa menarik suatu bisnis. Untuk hal tersebut, kita perlu juga untuk mengkalkulasi COCA tadi. COCA tadi yaitu cost of customer acquisition. Nah, menurut venture capitalist David Scott, untuk software as a system atau SaaS company, rasio LTV dan COCA itu baiknya adalah 3:1. Nah, setelah itu ada pertimbangan-pertimbangan penting lain yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama ini the business model decision is important. Nah, jadi model bisnis yang kita pilih untuk bisnis kita ini akan sangat mempengaruhi LTV dan jumlah pendapatan. Jadi ini perlu dipertimbangkan baik-baik ya, perlu dipilih model bisnis yang sesuai. Kemudian LTV is about profit, not revenue. Jadi LTV ini adalah tentang keuntungan, bukan pendapatan, jumlah pendapatan kita. Kemudian overhead costs are negligible. Jadi biaya overhead seperti
administrasi, dan itu tidak diabaikan. Kemudian gross margin make a big difference. Nah, ini jadi gross margin tadi, biaya produksi dikurangi biaya jual dikurangi biaya produksi, ini sangat berpengaruh pada LTV. Kemudian retention rate are very important as well. Jadi selain gross margin, retention rate juga sangat berpengaruh kepada LTV kita, pada keuntungan kita. Nah, misalnya kan semakin lama retention rate ini kan presentasi berapa kali pelanggan membayarkan subscription misalkan, gitu ya, yang bulan pertama kemudian dilanjutkan bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Nah, ini semakin lama customer menggunakan produk, semakin baik juga dampaknya pada LTV kita. Sehingga retention rate ini sangat penting. Kemudian finding additional real upselling opportunities can be very attractive. Ya, jadi selain menjual produk utama, penjualan produk tambahan juga akan memberikan dampak yang cukup signifikan kepada keuntungan kita. Nah, sepertinya cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi calculate the lifetime value of an acquired customer. Terima kasih atas